Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya walaupun kita pembelajarannya secara online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Khususnya anak-anak yang penyandang disabilitas tunanetra. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian tunanetra. Yang kedua ada faktor penyebab tunanetra. Yang ketiga ada layanan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak tunanetra. Yang keempat, ciri-ciri anak tunanetra. Nah, dan yang kelima, ada metode yang menunjang pembelajarannya yang baik untuk anak-anak tunanetra. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Nah, berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua. Yang pertama, buta total atau total blind. Yang kedua, masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Nah, itu pembahasan yang pertama. Yang kedua, pembahasannya yaitu mengenai ciri-ciri. Ciri-ciri anak tunanetra dapat 3 bentuk yang dapat kita lihat. Yang pertama ada fisik. Nah, keadaan fisik anak tunanetra sebenarnya tidak berbeda dengan anak sebaya lainnya. Perbedaan nyata di antaranya mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Nah, gejala ketunanetraan yang dapat diamati dari segi fisik antara lain yang pertama mata juling, yang kedua sering berkedip, yang ketiga menjepitkan mata, yang keempat kelopak mata merah, yang kelima gerakan mata tak beraturan dan cepat, yang kelima dan yang selanjutnya mata selalu berair dan sebagainya. Nah, ciri yang kedua ada di perilakunya. Nah, beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dini antara lain berkedip lebih banyak daripada biasanya, menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, adanya keluhan-keluhan antara lain mata gatal, panas, pusing, kabur, atau penglihatan ganda. Nah, ciri-ciri yang ketiga ada juga psikis. Sebenarnya kalau berbicara psikis tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai batas bawah. Kadang ada keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga yang mengalami tunanetra sehingga menimbulkan ketegangan dan gelisah di antara keluarga. Nah, setelah ciri-ciri ada faktor penyebab. Faktor penyebab ini ada dua. Yang pertama ada prenatal atau pada masa ini sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Dan yang kedua ada postnatal. Pada masa ini dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata ketika tiba waktu persalinan. Nah, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan atau akibat kecelakaan. Nah, itu faktor-faktor penyebab terjadinya tunanetra. Yang selanjutnya, layanan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak tunanetra. Nah, untuk strategi pembelajaran bagi anak tunanetra sebenarnya memiliki kesamaan yang sama dengan pada anak-anak pada umumnya. Tetapi layanan pendidikan yang sesuai untuk tunanetra adalah yang pertama menggunakan huruf braille. Nah, itu. Yang kedua menggunakan alat perekam. Oh iya, Ibu jelaskan dulu ya. Huruf braille itu huruf yang timbul. Jadi dia itu bisa diraba walaupun anak-anak
tunanetra tidak bisa melihat, tetapi mereka bisa meraba. Jadi mereka bisa tahu huruf-hurufnya seperti apa bentuknya. Nah, yang kedua, alat perekam. Alat perekam ini adalah alat yang bisa mengeluarkan suara. Jadi anak tunanetra ini bisa belajar melalui indera pendengaran, tidak melalui indera penglihatan. Nah, yang ketiga ada juga papan hitung atau sempoa. Jadi anak-anak tunanetra ini bisa belajar menghitung tanpa harus melihat angka-angka. Jadi mereka bisa langsung menggunakan tangannya untuk menghitung sempoa. Jadi mereka bisa memahami ini berapa seperti itu. Nah, untuk metode-metode yang dapat digunakan dalam menunjang pembelajaran anak-anak tunanetra, yang pertama ada metode individual, di mana metode pembelajaran ini perlu diterapkan oleh orang tua dalam mendidik. Yakni berarti dalam mendidik anak tunanetra, tenaga pendidik maupun orang tua perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan individu anak. Yang kedua, metode pengalaman penginderaan. Nah, pengalaman penginderaan yang dimaksudkan di sini ialah pengalaman anak akan hal-hal yang ia pelajari. Jadi, guru atau orang tua perlu membangun strategi pembelajaran yang memungkinkan ketika anak-anak menerima pengalaman secara nyata terkait apa yang mereka pelajari. Nah, itu metode yang kedua. Metode yang ketiga adanya metode totalitas. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak tunanetra, kita harus mengajarkan dengan totalitas, jangan setengah-setengah. Dan yang keempat ada juga metode self activity. Jadi ketika kita memberikan pelajaran kepada anak tunanetra, kita harus membawa mereka secara praktek langsung ke lingkungan. Jadi mereka bisa langsung tahu bendanya seperti apa, mereka langsung bisa merabanya, tidak bisa melihatnya tetapi mereka bisa merabanya. Seperti itu. Nah, mengenai pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, pada anak penyandang disabilitas tunanetra, mungkin dapat sekian yang Ibu sampaikan. Untuk tugas selanjutnya, Ibu minta kepada anak-anak semua untuk mencari faktor penyebab terjadinya tunanetra di luar faktor-faktor yang tadi Ibu sampaikan. Nah, untuk berbagai pertanyaan bisa disampaikan di WA grup ya, atau bisa langsung chat ke WA pribadi Ibu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran daring kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, jangan lupa baca doa kafaratul majlisnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu bisa mendapatkan materi dan mengetahui mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra itu ketika Ibu kuliah di Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Undaris. Jadi buat anak-anak yuk yang mau kuliah bisa daftar ke Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Undaris, Ungaran, Kabupaten Semarang. Ya, terima kasih.